Kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Pos bersama narasumber kita dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Bapak Profesor Mirza Satria Buwana SHMH PhD. Kita lanjutkan nggak Pak, mungkin penjelasan masalah tentang mahasiswa tadi Pak. Tadi ada mahasiswa yang aktif, ada yang tidak aktif, dan ada juga mungkin yang sekedar kuliah atau bagaimana gitu. Mungkin keinginan Bapak sebagai dosen atau sebagai pengajar, sebagai pembimbing mahasiswa, apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu, atau memang aktifkah atau bagaimana Pak? Ya memang kalau idealnya ya semua dosen pasti maunya mahasiswa itu aktif ya, dan rajin belajar gitu ya. Itu tentunya semua dosen pasti maunya seperti itu gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi ya, mahasiswa itu kan juga manusia ya. Manusia yang mana mereka pasti punya karakter-karakter yang unik. Background mereka berbeda gitu ya. Ada yang mungkin dari kota Banjarmasin, ada yang mungkin dari hulu sungai, ada yang mungkin dari Jawa dan lain-lain. Karakternya berbeda-beda gitu, dan mungkin ya tadi budayanya dan juga background mereka berbeda-beda. Jadi tentu ketika pembelajaran kita akan menemukan banyak gitu ya. Kita akan menemukan banyak warna-warna mahasiswa. Ada mahasiswa yang memang dapat dibina gitu ya, tapi mungkin ada mahasiswa memang yang ya seperti itu gitu ya. Nah, jadi tapi tugas dosen adalah tentu bagaimana sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya kita membantu mahasiswa untuk memahami apa sih makna sarjana hukum gitu. Jadi saya selalu menekankan, saya kebetulan menyukai kelas-kelas yang umum dulu ya. Jadi saya banyak mengajar di mata kuliah yang umum, ilmu negara, hukum tata negara, misalnya yang umum lah ya. Walaupun nanti ada bicara yang lebih spesifik di beberapa semester ke depan gitu. Tapi di kelas-kelas awal itu saya selalu menekankan bahwa apa sih motivasi kalian gitu loh. Dan kenapa harus memilih menjadi sarjana hukum. Ya kan mungkin mereka punya pendapat bahwa sarjana hukum itu udah kebanyakan sekarang. Udah kebanyakan sarjana hukum dan lain-lain, atau sarjana hukum hanya menghafal pasal dan lain-lain gitu. Nah, itu asumsi yang harus kita coba untuk ubah. Nah, jadi sarjana hukum tuh ya seperti saya bilang tadi ya, hukum itu selalu ada di manapun gitu. Di saat apapun kita bergerak, manusia bergerak, pasti ada hukum yang mengaturnya gitu lah. Jadi saya selalu memotivasi mahasiswa bahwa ya seharusnya kamu harus memang benar-benar memahami hukum sebagai suatu peranata sosial, yang dimana peranata sosial itu dapat membantu kamu untuk membantu orang lain. Misalnya kan, jadi karena kan manusia yang baik adalah manusia yang dapat membantu orang lain. Ya kan, nah, dengan ilmu hukum, nah itu kan bisa banyak membantu orang gitu loh. Misalnya menjadi pengacara, ya kan, pengacara saya rasa itu profesi yang sangat nobel gitu ya, yang sangat penting. Kenapa? Karena dia berguna untuk membantu orang-orang yang terjerat hukum gitu ya. Bukan membela perbuatannya, ya kan? Bukan membela perbuatan, tapi membela proses-proses yang dia lalui. Nah, jadi saya rasa ya tadi seperti saya bilang, sarjana hukum itu dia dokter moral. Jadi kalau sarjana kedokteran misalnya kan dia dokter fisik ya kan. Tapi kalau sarjana hukum dia dokter moral, moralitas ada di Fakultas Hukum, moralitas ada di sarjana hukum gitu loh. Ya kan, dia menentukan yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Ya kan, jadi tapi juga berhati-hati gitu. Jadi menjadi sarjana hukum juga ada kehati-hatiannya. Jadi kan kalau sarjana kedokteran, ketika dia menjadi dokter dan dia salah diagnosa, pasien bisa mati kan, bisa meninggal kan pasien kan, gara-gara salah diagnosa oleh dokter kan. Nah, begitu juga dengan sarjana hukum gitu. Jadi kalau sarjana hukum tidak dengan esensi yang tepat, tentu dia nanti juga salah diagnosa kan. Ketika dia menjadi hakim, ketika dia menjadi polisi, ketika dia menjadi lawyer dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang harus diantisipasi terlebih dahulu di sarjana hukum, di Fakultas Hukum. Jadi ketika kita menerima anak-anak muda sebagai mahasiswa, mau S2 maupun S3, mau S1 maupun S2 gitu ya, kebanyakan masih muda gitu ya. Saya selalu menekankan bahwa ya tadi, ketika menjadi sarjana hukum ya kamu harus mentransfer hukum yang benar gitu loh. Hukum yang menyelesaikan masalah gitu loh. Karena kalau hukum tidak menyelesaikan masalah ya berarti ada something wrong dengan hukumnya. Nah, itu Pak, saya rasa jadi peran dari sarjana hukum itu dimulai di bangku dia kuliah.
bagaimana dia proses mendapatkan sarjana hukum, itu lebih penting daripada gelar sarjana hukumnya. Nah, saya selalu menekankan ke sana. Jadi gelar ya banyak. Orang punya gelar banyak, sarjana hukum. Tapi kita harus tahu itu gelar prosesnya bagaimana. Nah, itu yang kita bersamai di Fakultas Hukum. Jadi sebagai dosen Fakultas Hukum ya tentu tugas kita membersamai mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dengan proses yang baik. Nah, mungkin dari proses metode pengajaran tadi, mungkin penilaian Bapak terhadap mahasiswa itu bagaimana? Artinya apakah nilai akhir untuk ujian semester segala macam itu dari keaktifan di kelas atau ujian akhir semester atau UAS itu? Iya, jadi kami punya nilai yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, Pak. Jadi kalau yang kuantitatif kan sudah saya jelaskan tadi pembagiannya kan. Jadi ada bobot untuk tugas ya. UAS, UTS gitu kan. Itu kan ya dinilai secara kuantitatif gitu kan, berapa skornya dan lain-lain gitu ya. Tapi tentu juga ada nilai-nilai yang bersifat kualitatif. Ya kualitatif kan berarti sesuatu yang intangible ya, tapi real gitu kan. Kayak misalnya keaktifan mahasiswa atau dia punya argumentasi yang menarik dan lain-lain. Makanya saya bilang tadi kalau saya pribadi saya tidak berpaku hanya kepada pengajaran yang one way communication, tetapi juga saya selalu memancing mahasiswa untuk ayo apa dong argumen kalian gitu loh. Apa sih pendapat kalian gitu loh. Apa yang perlu kita elaborasi lebih lanjut dari pembahasan ini. Apa yang kita bisa apa sih maknanya gitu loh. Saya selalu bicara makna dari pasal. Apa sih makna dari pasal ini, norma ini apa maknanya dan lain-lain, dan apa konsekuensinya untuk hukum kita ke depannya. Jadi mahasiswa itu nggak hanya mikir sekarang, tapi dia juga mikir bagaimana nanti ke depannya. Nah, itu Pak. Jadi saya rasa ya tadi seperti saya bilang, hukum itu tidak hanya soal pasal-pasal dalam kitab-kitab gitu loh. Tetapi bagaimana kita bisa membumikan pasal-pasal tersebut gitu loh. Dan itu tugas dari sarjana hukum. Jadi yang memberi makna kepada hukum adalah sarjana hukum. Nah, itu Pak. Jadi dan dosen ya tadi seperti saya bilang, bagaimana cara memancing mereka untuk memaknai hukum. Ya kita harus menjadi fasilitator buat mereka. Kita harus memberikan nilai-nilai yang bagus, contoh-contoh yang bagus, value-value yang bagus kepada mahasiswa. Jadi penilaiannya mungkin secara akhir itu bagaimana mereka keaktifan tadi Pak ya. Nah, mungkin dari segi tadi Pak, tipikal soal mungkin. Nah, mungkin kan ada kan dari mereka dari ini Bapak ini soalnya seperti ini pada waktu UAS gitu. Nah, mungkin ada tipikal khusus nggak? Kalau saya pribadi seperti saya bilang tadi, saya memang suka hal-hal yang faktual ya. Ya, jadi saya memulainya di case. Ya, jadi saya mulai dari case, baru dari case itu tolong dijelaskan bagaimana sih teorinya gitu loh. Nah, jadi mungkin saya berkebalikan dengan beberapa metode lain ya. Metode lain mungkin bicara apa teorinya. Nah, kalau saya sih bicara ini loh ada problem hukum yang real misalnya. Ya kemarin saya bikin itu di kelas filsafat hukum soal pilkada Banjarbaru misalnya. Kan lagi tren kan. Juga banyak mahasiswa saya orang Banjarbaru gitu kan. Jadi dia tahu konteksnya, dia tahu suasana kebatinannya. Ya kan. Nah, kemudian ayo dong analisa praktek atau problematika di pilkada Banjarbaru dengan teori-teori ini. Nah, jadi mereka bisa mengelaborasi sendiri dan ketika kita memakai metode soal seperti itu, mereka kan nggak bisa nyontek Pak. Ya kan mereka benar-benar mikir gitu. Oke gitu. Mereka bernalar sendiri gitu. Nah, jadi saya lebih suka yang model-model kayak gitu. Kalau misalnya melihat buku juga mungkin Ya, textbook kadang-kadang saya minta mahasiswa textbook saja, textbook tapi jawabannya tentu nggak ada di teks. Jawabannya adalah bagaimana kamu memaknai, lagi-lagi bagaimana memaknai teori, bagaimana memaknai pasal dibawa ke dalam konteks yang lebih faktual. Nah, terkadang Pak dosen itu mengajarkan sesuatu itu membentuk mentalnya gitu. Mental. Mungkin seperti kita ketahui kan ada banyak sorotan di Indonesia ini atau di daerah ini sorotan masalah hukum tentang hakimnya bagaimana. Nah, mungkin membentuk mental itu bisa nggak diterapkan mungkin dari metode Bapak yang pengajaran tadi. Artinya mental mereka memang benar-benar tangguh gitu.
Ya, seperti saya bilang tadi ya Pak ya, kita kan berhadapan dengan mahasiswa generasi yang berbeda dengan kita. Saya generasi milenial, mereka generasi Z gitu kan. Ada hal-hal yang berbeda gitu. Jadi pertama kita harus memahami bagaimana sih generasi sekarang gitu loh. Bagaimana sih generasi sekarang mencari informasi, bagaimana mereka mencari ilmu dan lain-lain gitu. Jadi kita harus mencoba memahami mereka dulu itu yang pertama. Yang kedua, baru ketika kita sudah dekat dengan mereka, ketika kita sudah mereka sudah percaya dengan kita, sudah terbangun trust antara dosen dengan mahasiswa, nah baru kemudian kita menanamkan nilai-nilai. Seperti saya bilang tadi, nilai saya yang pertama adalah kita harus menghormati waktu. Nah, jadi saya percaya bahwa orang itu bisa dilihat dari cara dia menghormati waktu. Jadi kalau Anda tidak menghormati waktu, berarti Anda tidak menghormati manusia lain. Anda tidak menghormati kesibukan dan kepentingan orang lain gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang mungkin sepele gitu loh, tapi saya selalu menekankan tepat waktu. Nah, tepat waktu itu pertama, yang kedua ya tentu hukum itu tidak hanya pasal, tapi bagaimana pengaplikasian pasal. Tapi sebagai orang hukum harus tahu dulu pasalnya apa. Itu. Ya kan, kita harus belajar dulu pasalnya apa untuk bisa memahami bagaimana pelaksanaannya. Dan dengan pelaksanaan itu tentu ada berbagai macam faktor. Jadi pelaksanaan hukum itu ada banyak faktor ya. Mungkin penegak hukumnya tidak disiplin, mungkin oknumnya tidak bermoral dan lain-lain gitu kan. Nah, maka penting untuk ditanamkan nilai-nilai moralitas. Ya kan, nilai-nilai yang seharusnya. Ya kan, nilai agama ya kan. Tentu semua agama mengajarkan hal kebaikan. Semua agama tidak boleh korupsi misalnya. Nah, jadi nilai-nilai anti korupsi, sekarang juga ada tentang Satgas pelecehan seksual misalnya. Semua agama tidak mengajarkan untuk tidak memaksa, ya kan, tidak melakukan kekerasan dan lain-lain gitu loh, ya kan. Jadi saya sebagai Muslim, ada mahasiswa yang Muslim, ya saya harus mengingatkan bahwa kalau kita sholat selalu baca Al-Fatihah kan, ya kan, Al-Fatihah kan selalu bicara untuk tuntunlah saya ke jalan yang lurus, ya kan. Nah, jadi bagaimana mahasiswa bisa melaksanakan itu gitu. Nah, dari penilaian itu kan ada metode segala macam itu Pak. Kan kita sebagai pengajar, mungkin Bapak sebagai pengajar, di lingkungan Fakultas Hukum sendiri menerapkan nggak seperti ini Pak sepenuhnya Pak? Artinya yang dosen-dosen lain tidak seperti ini atau yang lain seperti ini, mungkin sudah diterapkan nggak secara merata gitu? Saya kurang tahu itu Pak ya, tapi saya percaya bahwa dosen itu punya metode masing-masing, gitu ya. Dan saya juga tidak pada tempatnya untuk memaksakan metode saya gitu ya. Tapi memang ada beberapa dosen yang juga sekarang pendekatannya kan memang pendekatan output ya, output base gitu ya. Nah, jadi memang zaman sudah berganti ya Pak ya sekarang. Jadi metode pengajaran itu kan pedagogik kan tidak hanya one way aja, tapi two way communication kan sekarang. Jadi saya rasa banyak juga sekarang kawan-kawan dosen yang aware dengan itu, sadar dengan kita perlu membangun relasi feedback gitu ya dari mahasiswa. Iya. Memang artinya zaman kita dulu memang diserahkan aja pesertanya, sekarang beda gitu Pak. Iya. Gitu. Mungkin kita lanjutkan Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.